Judi online dari gunung ya oh. Jumat kesimpulan tanggal 1. Ini sidang yang mana lagi? Gua kudu ngerti nih, bakal ngerti nih tentang Pihak Keulan yang mana? Sidang pada hari ini untuk pra peradilan nomor 13 dan 16 terkait dengan judi online yang diduga dilakukan oleh Rungkita Mejani dan Wulan Guritno, promosi judi online ya, bukan judi online ya. Pada sidang hari ini agendanya adalah bukti tertulis dari para pihak, baik dari pemohon, dari pihak kami maupun dari pihak termohon yaitu Bareskrim. Nah, dari bukti-bukti yang kami ajukan itu khususnya adalah berupa putusan pengadilan. Ada beberapa putusan pengadilan, ada 3 yang kami ajukan yaitu di Tanjung Karang, Malang dan Bandung, yang kesemuanya menyatakan bahwa promosi judi online itu adalah tindak pidana, sehingga dalil Bareskrim yang menyatakan pada saat ini masih penyelidikan yang dengan tujuan untuk menemukan apakah perbuatannya tindak pidana atau bukan, itu sudah terjawab dengan putusan-putusan itu, sehingga mereka punya rujukan ketika menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Gitu. Jadi nanti apa? Nikmir dan Wulan juga akan dipanggil keterangan juga seperti apa? Kalau dalam persidangan ini tidak, tetapi menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memanggil mereka untuk menentukan siapa tersangka dari perbuatan ini, apakah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan Mejani dan Wulan Guritno saja seorang atau bersama-sama dengan orang lain. Termasuk juga seharusnya kalau penyidiknya jeli itu melacak dari mana uangnya, siapa yang order mereka, gitu. Harusnya seperti itu. Pak, berarti untuk korban ya? Tidak bisa dibilang korban juga kalau menurut kami ya, tidak bisa dibilang korban juga karena mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Mereka tidak gila, mereka tidak di bawah pengangguan, sehingga bisa memikirkan apakah perbuatan ketika mereka setuju untuk dikontrak oleh pihak pemberi kerjaan, itu mereka bisa memikir apakah ini termasuk judi atau tidak, sehingga mereka bisa menolak. Kalau memang menurut mereka ini judi, dari awal mereka bisa menyadari dan mereka bisa melakukan riset, harusnya mereka menolak. Tetapi ketika mereka tetap melakukan itu kan jadi persoalan, gitu. Karena ada beberapa 3 putusan yang kita ajukan alasannya juga sama. Mereka game, mempromosikan game. Tapi hakim kan tidak bisa seperti itu. Hakim punya pandangan lain dan 3-tiganya mengatakan
promosi judi online adalah tindak pidana. Jadi adalah tujuan kami mengajukan gugatan ini agar penyidik bekerja lebih serius untuk menentukan siapa tersangkanya dan juga mengajukannya ke persidangan. Gitu. Berarti kalau secara tidak langsung yang harus bertanggung jawab itu adalah pihak dari judi online sendiri ya Pak? Bagi pihak yang mempromosikan, karena pasalnya adalah mempromosikan. Kalau mempromosikan, maka orang yang mempromosikan, bukan orang yang memberi. Kalau orang yang memberi, itu beda lagi pasalnya. Kalau orang yang mempromosikan, maka ya udah ini. Apakah kemudian dia bekerja sama dengan orang lain atau bertindak sendiri, itu urusan lain. Tetapi tidak bisa mengatakan sendiri bahwa dia adalah korban. Ditipu misalnya, kalau memang ditipu silahkan laporkan penipuan bahwa itu memang kontraknya adalah kontrak yang tidak sah misalkan. Nah itu urusan mereka silahkan, tetapi terhadap promosi judi online sendiri itu adalah tindak pidana. Itu yang harusnya dilakukan secara cepat oleh penyidik, karena korban judi online kan sudah terlalu besar. Ada yang utang kemana-mana, bahkan ada yang bunuh diri. Masa mau dibiarkan begitu aja? Dan itu bisa kan ratusan miliar dan banyak orang yang jadi korban ya? Iya, kalau orang yang berjudi, ya karena tertarik dengan promosi itu, ya mereka menjadi korban. Tapi orang yang mempromosikan itu tidak bisa dikatakan membela diri. Saya juga korban, kecuali kalau saya orang gila atau saya tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Saya di bawah pengampuan misalnya, saya bisa berkata bahwa saya korban. Tapi kalau saya memilih dalam kualifikasi dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, tidak bisa mengatakan dirinya sebagai korban. Tidak bisa. Begitu. Pak, berarti untuk statusnya sendiri NM dan juga WG ini masih status saksi atau seperti? Kalau dari bukti yang diajukan oleh pihak Barreskrim tadi masih saksi. Nah, saya berharap dengan kami mengajukan bukti 3 putusan pengadilan tadi, maka tidak ada keraguan bagi penyidik untuk menaikkan statusnya menjadi penyidikan dan menaikkan status mereka menjadi tersangka. Karena di situ jelas unsurnya apa saja. Pasal yang dipakai sama, 27 ayat 2, dan itu sama, 3 putusan itu sama, dan sehingga bagi penyidik akan menjadi lebih mudah untuk menaikkan status penanganan perkara yang menjadi penyidikan dan menentukan siapa tersangka dalam perkara ini. Sanksi yang diterima seperti apa sih Pak? Kalau memang misalkan nanti terbukti menjadi salah satu tersangka misalkan seperti itu, nanti akan diterima oleh pihak WG dan MIR seperti apa? Kalau sanksi berdasarkan undang-undang kan ada pidana penjara dan denda. Nah, terserah hakim apakah menerapkan dua-duanya atau salah satu, yaitu urusan hakim. Tapi bagi kami yang penting adalah ada efek jerah bagi siapapun yang mempromosikan judi online. Siapapun, jangan hanya pada selebgram yang kecil-kecil, tetapi juga mereka yang artis papan atas. Kalau misalnya dia melakukan promosi judi online, ya harus ada sanksi pidana. Begitu. Oke. Nama Cukup? Aman.